Bayangkan, berada di dalam kurungan besi dengan seekor serigala yang tahu setiap langkah yang akan kamu ambil, bahkan sebelum kamu memikirkannya. It's a nightmare. Banyak yang mengira Khamzat Chimaev hanyalah monster fisik dengan kekuatan gila. Tapi mereka salah besar. He is a chess player in a world of checkers. Hari ini, kita akan bongkar rahasia gelap di balik wrestling IQ-nya yang menghancurkan standar UFC. Prepare yourself because the truth is more terrifying than the violence. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel KO Phalanx, tempat kita membedah mentalitas juara dan taktik para legenda. Hari ini, kita bicara soal Bourse, sang fenomena. Tapi sebelum kita masuk ke rahasia gulatnya, pastikan kalian klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Kenapa? Karena di sini kita nggak cuma bahas otot, tapi kita bahas strategi untuk menang dalam hidup. Let's hit 1,000 subscribers together, fighters! Kita seringkali hidup dalam kotak yang sempit, sebuah kotak bernama standar sosial. Sejak kecil, kita didoktrin bahwa kecerdasan hanya milik mereka yang punya nilai rapor sempurna atau mereka yang duduk tenang di balik meja kantor yang nyaman. Pandangan inilah yang seringkali menciptakan monster bernama pesimisme. Kita merasa di bawah standar. Kita merasa mimpi besar itu bukan untuk orang seperti kita yang biasa saja. Tapi, mari kita bicara soal seorang anak laki-laki dari tanah konflik church-nya. Anak yang tidak pernah punya kemewahan untuk memikirkan skor IQ atau gelar akademis karena fokus utamanya hanyalah satu, survive, bertahan hidup. Khamzat Chimaev tumbuh di tengah reruntuhan, di mana suara dentuman lebih akrab di telinga daripada suara guru di kelas. Banyak individu di posisinya akan merasa pesimis, menyerah pada takdir, dan menerima bahwa hidup mereka akan berakhir sebagai statistik kemiskinan. Namun, disinilah keajaiban itu terjadi. Khamzat membuktikan bahwa intelligence is a multidimensional concept. Kecerdasan bukan cuma soal logika matematika, tapi soal bagaimana otakmu memproses ancaman menjadi peluang. He redefined what it means to be smart. Bayangkan, seorang pengungsi yang datang ke tanah asing, Swedia, dengan tangan kosong. Dia dianggap sebagai orang luar, orang yang mungkin secara intelektual dianggap tidak selevel dengan standar Eropa. Tapi di dalam matanya ada sebuah calculated fire. Dia tidak menggunakan otaknya untuk menghafal teori, tapi untuk memetakan anatomi tubuh manusia. Dia mempelajari setiap sendi, setiap titik gravitasi, dan setiap kelemahan mental lawannya. Inilah jawaban bagi kamu yang saat ini merasa pesimis. Kamu merasa tidak pintar? Mungkin kamu hanya belum menemukan medan tempur yang tepat untuk jenis kecerdasanmu. Khamzat mengubah trauma masa lalunya menjadi tactical instinct. Dia tidak lahir sebagai predator kelas dunia. Dia membentuk dirinya menjadi predator melalui penderitaan yang terukur. His past wasn't a prison, it was a laboratory, tempat di mana dia menguji batas kemampuannya setiap hari. Dia adalah bukti hidup bahwa saat kamu berhenti mendengarkan apa kata dunia tentang standar kecerdasan, kamu mulai bisa membangun standarmu sendiri. Dia bukan menang karena dia lebih kuat dari orang lain. Dia menang karena dia menolak untuk merasa rendah diri di depan sistem yang meragukannya. He broke the ghost of his past so he could own his future. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu akan tetap terjebak dalam rasa pesimismu, atau kamu akan mulai melihat kecerdasan unik yang ada dalam dirimu seperti yang dilakukan sang serigala? Sekarang kita masuk ke bagian yang membuat para ahli bela diri geleng-geleng kepala. Kita bicara soal the art of the silent entry. Banyak orang mengira gulat itu soal menabrakkan diri sekuat tenaga ke lawan seperti banteng yang marah. But in Khamzat's world, it's a silent assassination. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa petarung level dunia yang sudah berlatih gulat puluhan tahun bisa jatuh begitu mudah di tangan Khamzat dalam hitungan detik? Jawabannya bukan cuma tenaga, tapi preemptive intelligence. Khamzat tidak menyerang saat lawan siap, dia menyerang di celah waktu yang tidak terlihat oleh mata awam. Perhatikan ini secara detail. Observe his eyes. Sebelum dia melakukan shoot, dia melakukan apa yang disebut para ahli sebagai feint mastery. Dia memberikan umpan kecil, mungkin sebuah kedipan bahu atau sebuah jab ringan, hanya untuk memancing respons saraf lawan. Saat lawan bereaksi sedikit saja untuk menangkis, di detik itulah konsentrasi mereka terbagi. Dan di momen sepersekian detik itulah, Khamzat sudah berada di bawah pinggang mereka. He strikes when your brain is busy processing his fake move. Inilah yang kita sebut sebagai tactical timing.
Khamzat memiliki kemampuan langka untuk membaca rhythm atau ritme napas lawan. Ada sebuah teori dalam bela diri bahwa manusia paling lemah saat mereka baru saja membuang napas. Khamzat seolah bisa mendengar paru-paru lawannya. Begitu lawan menghembuskan napas, dia meledak. He explodes with a calculated velocity. Tapi kecerdasannya tidak berhenti di situ. Banyak orang melakukan takedown dan berhenti saat lawan terjatuh. Namun bagi The Boers, jatuh ke kanvas hanyalah awal dari sebuah jebakan yang lebih besar. Dia menggunakan kecerdasan kinestetiknya untuk memprediksi kemana arah lawan akan berputar. Dia tidak melawan tenaga lawan, dia mengalir bersama tenaga itu untuk mendapatkan posisi yang lebih dominan. It's like water. Jika kamu menekan air, air tidak akan pecah. Dia hanya akan berpindah untuk menenggelamkanmu dari sisi lain. Inilah rahasia kenapa wrestling IQ Khamzat menghancurkan standar UFC. Dia membuat lawan merasa seolah mereka sedang bertarung melawan hantu yang bisa menghilang dan muncul tepat di titik paling lemah mereka. Ini bukan sekedar gulat, ini adalah matematika dalam bentuk kekerasan. It's pure, cold, and brilliant calculation. Di UFC, banyak petarung gulat hebat, tapi Khamzat berada di level yang berbeda karena dia tidak hanya mengunci fisikmu, dia mengunci setiap opsi yang otakmu miliki. Menang karena dia lebih kuat dari orang lain. Dia menang karena dia menolak untuk merasa rendah diri di depan sistem yang meragukannya. He broke the ghost of his past so he could own his future. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu akan tetap terjebak dalam rasa pesimismu? Atau kamu akan mulai melihat kecerdasan unik yang ada dalam dirimu seperti yang dilakukan sang serigala? Sekarang kita masuk ke bagian yang membuat para ahli bela diri geleng-geleng kepala. Kita bicara soal the art of the silent entry. Banyak orang mengira gulat itu soal menabrakkan diri sekuat tenaga ke lawan seperti banteng yang marah. But in Khamzat's world, it's a silent assassination. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa petarung level dunia yang sudah berlatih gulat puluhan tahun bisa jatuh begitu mudah di tangan Khamzat dalam hitungan detik? Jawabannya bukan cuma tenaga, tapi preemptive intelligence. Khamzat tidak menyerang saat lawan siap, dia menyerang di celah waktu yang tidak terlihat oleh mata awam. Perhatikan ini secara detail. Observe his eyes. Sebelum dia melakukan shoot, dia melakukan apa yang disebut para ahli sebagai feint mastery. Dia memberikan umpan kecil, mungkin sebuah kedipan bahu atau sebuah jab ringan, hanya untuk memancing respons saraf lawan. Saat lawan bereaksi sedikit saja untuk menangkis, di detik itulah konsentrasi mereka terbagi. Dan di momen sepersekian detik itulah, Khamzat sudah berada di bawah pinggang mereka. He strikes when your brain is busy processing his fake move. Inilah yang kita sebut sebagai tactical timing. Khamzat memiliki kemampuan langka untuk membaca rhythm atau ritme napas lawan. Ada sebuah teori dalam bela diri bahwa manusia paling lemah saat mereka baru saja membuang napas. Khamzat seolah bisa mendengar paru-paru lawannya. Begitu lawan menghembuskan napas, dia meledak. He explodes with a calculated velocity. Tapi kecerdasannya tidak berhenti di situ. Banyak orang melakukan takedown dan berhenti saat lawan terjatuh. Namun bagi The Boers, jatuh ke kanvas hanyalah awal dari sebuah jebakan yang lebih besar. Dia menggunakan kecerdasan kinestetiknya untuk memprediksi kemana arah lawan akan berputar. Dia tidak melawan tenaga lawan, dia mengalir bersama tenaga itu untuk mendapatkan posisi yang lebih dominan. It's like water. Jika kamu menekan air, air tidak akan pecah. Dia hanya akan berpindah untuk menenggelamkanmu dari sisi lain. Inilah rahasia kenapa wrestling IQ Khamzat menghancurkan standar UFC. Dia membuat lawan merasa seolah mereka sedang bertarung melawan hantu yang bisa menghilang dan muncul tepat di titik paling lemah mereka. Ini bukan sekedar gulat, ini adalah matematika dalam bentuk kekerasan. It's pure, cold, and brilliant calculation. Di UFC, banyak petarung gulat hebat, tapi Khamzat berada di level yang berbeda karena dia tidak hanya mengunci fisikmu, dia mengunci setiap opsi yang otakmu miliki. Mencoba membunuhku. Rasa hormat lawan berubah menjadi rasa takut, dan rasa takut berubah menjadi desperation. Di sini, kita melihat betapa cerdasnya Khamzat memanfaatkan pesimisme lawan. Dia tahu bahwa setiap manusia punya titik di mana mereka akan menyerah jika situasinya terasa tidak mungkin dimenangkan. Dia sengaja menciptakan situasi no-win scenario.
Dia membuat lawan merasa bahwa tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, hasilnya akan tetap sama. Ini adalah bentuk kecerdasan tertinggi, manipulasi realita. Dia mengubah oktagon menjadi ruang interogasi di mana dia adalah penegak hukumnya, dan lawannya adalah terdakwa yang tidak punya pembela. Saat lawan akhirnya menyerah, itu bukan karena kuncian lehernya sudah maksimal, tapi karena jiwa mereka sudah lelah bertarung melawan monster yang seolah-olah punya tenaga tak terbatas. He doesn't just win the fight, he takes a piece of your spirit with him. The Underdog's Revenge. Segala teknik gulat, timing yang presisi, hingga penghancuran mental yang kita bahas, semuanya bermuara pada satu titik, pembuktian. Khamzat Chimaev bukan sekadar fenomena atletik, dia adalah pesan berjalan bagi setiap individu yang pernah merasa dipandang sebelah mata. Ingat apa yang kita bahas di awal? Tentang rasa pesimis, tentang perasaan bahwa kita di bawah standar. Khamzat memulai hidupnya di bawah standar 0. Dia tidak punya privilege, dia tidak punya koneksi, dan dia tidak punya alasan untuk percaya bahwa dia bisa menjadi raja dunia. Tapi dia punya satu hal yang tidak dimiliki semua orang, the hunger to defy the odds. Dia menolak untuk menyerah pada rasa pesimis yang biasanya menghantui orang-orang yang datang dari bawah. Inilah kecerdasan yang sebenarnya, menyadari bahwa kelemahanmu hari ini bisa menjadi senjata paling mematikanmu di masa depan. Rasa lapar karena kemiskinan berubah menjadi kekuatan fisik. Ketidakpastian masa depan di kamp pengungsi berubah menjadi ketenangan di tengah badai oktagon. He transformed his pain into power. Jika Khamzat bisa mengubah takdirnya dari seorang pengungsi yang tak punya apa-apa menjadi the most dominant force di muka bumi, maka apa alasanmu untuk tetap diam di dalam zona pesimismu? Kisah The Boars mengajari kita bahwa kecerdasan bukan hanya soal memecahkan soal matematika, tapi soal bagaimana kamu memecahkan masalah hidupmu dengan strategi yang tepat. Stop being a victim of your circumstances. Start being the architect of your own domination. Jangan biarkan dunia mendikte siapa kamu. Jadilah seperti Khamzat. Ketika pintu tertutup, hancurkan pintunya. Ketika lawan menghalangi, banting mereka ke tanah. Dunia tidak butuh lebih banyak orang yang pesimis. Dunia butuh lebih banyak serigala yang berani mengejar mimpinya tanpa rasa takut. Pertanyaannya sekarang, setelah menonton perjalanan ini, apakah kamu masih akan melihat dirimu sebagai underdog yang lemah, atau kamu siap untuk bangkit dan menguasai duniamu sendiri? The choice is yours. Kalau video ini berhasil membakar semangat kalian atau memberi sudut pandang baru tentang wrestling IQ, jangan biarkan api ini padam. Tekan tombol like sekarang juga sebagai tanda bahwa kamu siap untuk bangkit. Subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan bedah mentalitas juara lainnya. Dan satu hal lagi, menurut kalian, siapa lawan yang cukup cerdas untuk bisa bertahan lebih dari satu ronde melawan Khamzat di tahun 2026 ini? Tulis nama jagoan kalian di kolom komentar. Saya akan baca dan diskusikan langsung dengan kalian. Stay hungry, stay smart, and see you in the next fight.